Halo, selamat datang di kelas saya, kelas kewirausahaan. Perkenalkan, saya Madeline Sophie, dan di kelas ini kita akan bicara mengenai basic mengapa orang ingin menjadi seorang wirausahawan. Sejak era globalisasi, orang memilih untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Apalagi sejak pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan dan nggak tahu kapan selesainya, ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mungkin yang perusahaan tempat dia bekerja juga mengalami kendala sehingga dia harus kadang di rumah, WFH, kadang di kantor, dan kondisi makin tidak terkendali. Tapi, sesungguhnya sebelum pandemi COVID-19, sudah banyak generasi yang lebih muda untuk menjadi entrepreneur atau wirausaha. Kira-kira kenapa alasannya? Di video kali ini, saya akan membahas mengapa orang ingin menjadi wirausahawan dan kenapa generasi yang lebih muda saat ini ingin menjadi wirausahawan atau seorang entrepreneur. Maka banyak sekali startup yang didirikan. Tetapi kenapa banyak wirausahawan yang gagal? Dan kenapa banyak juga wirausahawan muda yang sukses? Saya ingin membahas dulu yang pertama, mengapa orang ingin menjadi entrepreneur atau orang ingin menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama adalah orang ingin mendapatkan kebebasan secara finansial dan secara waktu. Kalau kita bekerja untuk orang lain, gaji kita atau pendapatan kita konsisten setiap bulan. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak pula gaji dan pendapatan kita. Tapi dari segi waktu, kalau kita bekerja kepada orang lain, artinya kita akan terikat waktu kita kalau yang standar jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau kita mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi, tentunya kita punya pendapatan lebih, tapi waktunya akan lebih sedikit karena tanggung jawab itu akan lebih besar lagi. Ya, semakin tinggi gaji, semakin tinggi posisi, ya pasti semakin tinggi waktu yang dituntut oleh perusahaan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita punya waktu yang banyak karena kita tidak bekerja, kita bisa melakukan apa saja, tapi kita nggak punya cukup dana atau kita tidak punya cukup uang untuk melakukan hal yang kita mau. Maka manusia biasanya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur karena ingin memiliki keduanya. Nah, sebagai seorang entrepreneur, kita harus mampu membuat ini menjadi balance. Kenapa seorang wirausahawan itu bisa gagal? Biasanya orang akan bilang bahwa seorang wirausahawan atau seorang entrepreneur itu, startup itu gagal karena modalnya kurang. Nomor satu, pasti secara finansial. Tapi sebetulnya ada banyak hal selain dana yang membuat wirausahawan bisa saja gagal. Segala sesuatu harus diawali dari sikap dan perilaku. Misalnya, kalau dia adalah seorang atlet, dia harus disiplin. Baik disiplin untuk berlatih, juga disiplin untuk istirahat, disiplin untuk makan makanan sehat. Segala sesuatu itu dimulai dari disiplin. Begitu juga sebagai seorang entrepreneur. Sekarang kita bahas apa saja sih karakter dan perilaku seorang wirausahawan. Perilaku yang pertama adalah mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Kreatif bukan berarti kreatif membuat sesuatu yang aneh-aneh atau yang beda, tetapi kreatif berpikir adalah bagaimana di saat Anda menanggulangi sebuah problem. Kreatif berpikir. Yang kedua, seorang wirausahawan dituntut untuk tekun, konsisten, teliti, dan tetap produktif. Jadi nggak bisa saat ini semangat, besok udah nggak semangat lagi. Lusanya baru semangat lagi. Terus lagi nggak mood, jadi nggak konsisten. Itu yang membuat kadang-kadang satu usaha menjadi akhirnya baru mau naik, jadi drop lagi. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Sebab kalau kita sudah melakukan satu hal yang tidak sehat, biasanya satu bisnis itu tidak bisa berkepanjangan. Atau misalnya jalan pun akan banyak mengalami kendala-kendala yang kurang nyaman. Yang keempat, berkarya dengan semangat kemandirian. Bukan artinya kita tidak butuh orang lain, tetapi kita kuat dalam kondisi apapun. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Apakah Anda punya perilaku seperti itu? Atau perilaku yang mana yang Anda miliki saat ini?
Sekarang kita mulai beralih ke karakteristik seorang wirausahawan. Karakteristik adalah sifat atau tingkah laku dari seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Kalau karakteristik wirausahawan artinya karakteristik yang membedakan wirausahawan ini dengan wirausahawan yang lainnya. Karakteristik apa aja sih yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan? Yang pertama jelas, disiplin. Kita sudah bahas sebelumnya tadi. Discipline is the king. Yang kedua, komitmen. Kalau kita nggak komitmen, ya nggak ada pimpinan yang bakalan potong gaji kita. Nggak ada atasan yang akan tegur kita. Kalau kita nggak komitmen, hari ini harusnya bekerja tapi kayaknya males, besok aja deh. Itu artinya nggak komitmen. Kalau komitmen, whatever it takes, ya kerjain aja. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif itu nggak bisa datang dari dalam diri sendiri. Tapi juga seorang wirausahawan itu harus melihat keluar ke banyak tempat untuk memancing inovasinya, untuk memancing kreativitasnya. Yang kelima, mandiri dan realistis. Ya kita nggak bisa terlalu muluk-muluk juga. Segala sesuatu harus bisa dihitung, terhitung. Apakah Anda sudah punya karakteristik itu atau karakteristik mana saja yang Anda sudah miliki? Sebetulnya yang disebut sebagai wirausahawan sukses itu yang seperti apa? Apakah harus yang sudah punya properti sendiri? Ataukah harus yang sudah punya karyawan ratusan orang? Bukan. Wirausaha merupakan kegiatan yang berkaitan dengan resiko. Apabila seorang wirausahawan mampu menghitung resiko dan menanggulangi resiko tersebut, maka bisa dikatakan bahwa wirausahawan tersebut sudah berhasil. Sebaliknya, apabila seorang wirausahawan gagal dalam menghitung dan menanggulangi resiko, maka usaha yang dijalankan dapat dikatakan gagal. Sebagai seorang wirausaha, pasti kita semua ingin sukses. Gak ada wirausahawan yang ingin gagal kan? Apa saja sih faktor-faktor yang membuat wirausahawan itu gagal atau sukses? Saya mengambil catatan dari Zimmerer, faktor-faktor yang membuat wirausahawan gagal dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, dia tidak kompeten dalam manajerial. Jadi tidak bisa mengatur atau memanage usahanya. Yang kedua, kurang pengalaman. Kurang pengalaman dalam mengelola usahanya, mengelola sumber dayanya, dalam mengoperasikan kegiatannya. Yang ketiga, hal yang paling sering terjadi adalah pengendalian keuangan. Yang keempat adalah kegagalan dalam perencanaan, karena perencanaan adalah titik awal. Kalau di dalam perencanaan awal sudah salah, maka kesananya akan salah. Yang kelima, lokasi. Yang keenam, kurangnya pengawasan. Jadi kalau kurang pengawasan, ya pasti tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, kembali lagi kepada sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Lantas apa saja sih faktor-faktor yang membuat wirausahawan menjadi sukses? Yang pertama, jelas, perencanaan yang matang. Yang kedua, adanya visi, misi, dan dedikasi yang tinggi. Yang ketiga, komitmen untuk mencapai tujuan. Yang keempat, tentunya ada dana. Yang kelima, sumber daya yang handal dan high-tech. Yang keenam, manajemen yang baik. Yang ketujuh, adanya faktor internal dan eksternal berupa peningkatan barang dan jasa. Yang kedelapan, keterampilan dan pengalaman. Kesembilan, ini, apakah usaha kita sesuai dengan minat kita sebagai wirausahawan? Dan yang terakhir, kesepuluh, sarana dan prasarana. Dan sekarang kita bahas mengenai kompetensi, seperti halnya profesi lain. Seorang wirausahawan harus memiliki beberapa kompetensi. Saya mengambil dari catatan Dan dan Bradstreet Business Credit Services tahun 1993 yang mengemukakan ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, knowing your business. Pengusaha harus tahu usaha yang dia jalankan. Jadi harus tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis itu. Yang kedua adalah knowing the basic business management. Jadi harus tahu dasar-dasar pengelolaan bisnis. Misalnya cara merancang, mengorganisasikan, mengendalikan perusahaan, termasuk perhitungan produksi, administrasi, catatan-catatan keuangan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, jadi harus benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, having adequate capital, yaitu modal yang cukup. Modal tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga secara rohani ya, kepercayaan dan kesungguhan. Yang kelima, managing finances effectively, yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Jadi dia bisa mencari sumber dana, kemudian menggunakannya secara tepat dan mengendalikannya secara akurat. Yang keenam, managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu secara efisien.
Kemudian managing people, kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang yang bekerja dalam perusahaan. Kemudian satisfying customers by providing high quality product, yaitu memberikan kepuasan pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Kemudian knowing how to compete, yaitu mengetahui cara strategi bersaing, didasari dengan SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat dari si pesaing. Dan yang terakhir adalah copyright with regulation paperwork, yaitu pedoman-pedoman yang tercatat, tertulis. Jadi dengan kompetensi tersebut, seorang wirausaha dapat bersaing dan mengembangkan usahanya. Apakah Anda sudah siap menjadi seorang wirausahawan? Atau apakah Anda mempunyai sifat, sikap, dan karakteristik seorang wirausahawan? Saya mempunyai form di bawah ini. Silakan Anda isi, Anda bisa download, dan khususnya untuk para siswa-siswi saya, Anda bisa download, isi, dan kirim ke email saya sebagai penugasan. Saya Madeline Sophie, terima kasih sudah hadir di kelas saya untuk kelas pertama mengenai kewirausahaan. Sampai jumpa.